Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yulia Mendasari. Saya adalah mahasiswa pendidikan dasar S2 di Universitas Askia. Ya, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana melakukan uji normality, uji homogenitas, dan uji one way ANOVA. Kemudian yang terakhir adalah uji t-test. Nah, di sini saya membuat video ini sekaligus untuk memenuhi tugas saya di ujian akhir semester pada mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hestu Hono SPD MPD. Baik, sebelum melakukan uji homogenitas, uji normalitas, dan uji-uji yang lainnya, tentu kita harus menyediakan dulu data yang akan kita uji. Di sini saya sudah menyediakan data dari hasil belajar siswa kelas 6. Ini mata pelajarannya adalah matematika. Di data saya ini terdiri dari 40 orang siswa yang didistribusikan dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, di mana setiap kelas itu terdiri dari 20 orang siswa. Nah, ini adalah nilai-nilainya, ya, nilai-nilai yang didapatkan oleh 40 orang siswa itu. Kemudian ini adalah kelasnya, kelas A dan kelas B. Kemudian kodenya di sini untuk kelas A saya beri kode 1 dan kelas B itu kodenya adalah 2. Baik, kita mulai saja untuk melakukan uji data. Nah, ini sudah saya buka tabel SPSS saya, ya. Untuk varian, ya, untuk varian ini di sini kita balik kembali dulu ke variabel dulu, ya. Pertama yang harus kita buka adalah menu variabel view. Nah, di menu variabel view ini, nah, kita tuliskan pada kolom name ini adalah hasil, ya, hasil. Kemudian untuk di bawahnya kita tulis itu kelas. Kemudian ada lagi di sini label. Di sini kelas, kemudian di label ini kita tulis adalah hasil belajar, dan berikutnya kita tulis dengan kelas. Nah, untuk value, ya, values-nya di sini. Untuk mengisi values di sini ada ikon tambah. Nah, ikon tambah ini kita klik, kemudian untuk value kita isi dengan 1, karena tadi untuk kelas A itu label kelas A itu adalah 1, ya. Ini kelas A. Nah, kemudian kita tambahkan lagi karena data kita ada 2, tadi ada 2 kelas. 2 di sini, ini adalah kelas B. Nah, sudah selesai diisi keduanya, kita tekan OK. Nah, setelah ini diisi, kita kembali ke menu data view. Menu data view ini, untuk hasil ini kita masukkan tadi data yang ada pada nilai siswa kita. Kita masukkan semuanya, 40 orang siswa, kita masukkan semua data itu, kita copy paste ke tabel SPSS kita. Ini diisikan dengan hasil, ya, hasil nilainya. Kemudian kelasnya itu kita isi dengan kode, ya. Kodenya itu 1 dan 2. Kita isi untuk kelas. Nah,
selesai ya, data kita telah isikan. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan setelah penginputan data adalah mengklik tabel menu Analyze. Di sini banyak menu-menu yang dapat kita akses ya. Tapi untuk kali ini kita ambil Analyze ya untuk memproses datanya. Klik Analyze, kemudian kita klik di sini, pilih Descriptive Statistic. Dan kita ambil explore ya, kita explore datanya. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke dependent list, kemudian kelas kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita tekan di sini plots ya, kita tekan plots. Oke, karena kita mau mengisi atau mencari normalitas dari data tersebut, maka kita klik normality. Oke, kita continue dan kita masukkan ke udah selesai di sini, kita klik OK. Data kita sedang diproses. Kita tunggu bagaimana hasil dari data kita, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini hasil dari analisis datanya. Baik, sebelum kita masuk ke menganalisis data, kita ingat kembali bahwa aturan dalam uji normalitas itu seperti apa. Uji normalitas yang pertama itu data kita dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikan atau p-value-nya adalah kecil dari 0,05. Sedangkan data kita dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan p-value kita adalah besar dari 0,05 ya. Jadi normal itu 0,05. Kita lihat kembali hasil uji tes normality kita. Nah, ini dia. Uji normalitasnya itu berapa ya? Nah, kita lihat di sini, ini nilai signifikannya. Nilai signifikan dari data kita itu yang pertama kelas A itu adalah 0,200. Sedangkan untuk kelas B itu adalah 0,134. Artinya data ini besar dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, kalau kamu ingin menyimpan, kamu boleh klik di sini. Kalau mau disimpan, tekan yes. Kalau tidak, tekan no. Yang kedua, kita lakukan dengan data yang sama. Kita lakukan uji yang kedua adalah namanya uji homogenitas. Ini sekaligus nanti di uji homogenitas ini kita menguji namanya one way ANOVA ya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means dan property, kemudian kita ambil namanya one way ANOVA ya. One way ANOVA seperti tadi sama, hasil belajar kita masukkan ke dependent, kelas dimasukkan ke faktor, kemudian kita klik option. Dan dari option ini karena kita mau uji homogenitas, kita klik homogenitas, continue, kemudian OK. Nah, kita lihat bagaimana hasil homogenitasnya. Nah, ini dia data kita, apakah homogenitas atau tidak, dapat kita lihat kembali kepada aturan-aturan yang ada di dalam statistika. Kita buka kembali ya, uji homogenitas. Baik, kita buka aturan dari uji homogenitas. Uji homogenitas di sini menyatakan bahwa satu, data dikatakan tidak homogenitas ya jika nilai signifikan atau p-value-nya itu adalah kecil dari 0,05. Kemudian dikatakan data itu homogenitas jika nilai signifikannya atau p-value-nya adalah besar dari 0,05. Baik, kita lihat bagaimana hasil data yang kita masukkan tadi. Test of homogeneity of variance.
Kita lihat di sini, signifikan dari data-data yang kita masukkan dari hasil belajarnya itu adalah di sini ada 0,883, 0,982, 0,982 dan 0,921. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ternyata data kita ini adalah homogen ya, sama antar kelas, itu semua nilainya adalah homogenitas. Kemudian kita lihat uji ANOVA-nya. Baik, untuk uji ANOVA, data kita di sini kita lihat aturannya uji one way ANOVA itu seperti apa. Jika nilai signifikan atau p-value-nya kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan data yang signifikan. Nah, sedangkan jika nilai signifikannya atau p-value-nya adalah besar dari 0,05, artinya data yang kita gunakan itu tidak terdapat perbedaan data secara signifikan. Baik, kita lihat ya bagaimana hasil uji ANOVA-nya kita. Nah, di sini signifikannya, nilai signifikannya itu adalah 0,237. Artinya ini adalah besar dari 0,05. Artinya data kita tidak memiliki perbedaan yang signifikan ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk uji t-test ya, uji yang terakhir itu uji t-test. Nah, di sini uji independen sampel t-test. Nah, bagaimana peraturannya? Kita lihat ya. Jika nilai signifikan atau toiletnya itu kurang dari atau kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa di kelas A dan siswa di kelas B. Nah, jika nilai signifikan atau toiletnya itu besar dari 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, mari kita uji ya dengan data yang sama. Kita klik kembali analyze, kemudian compare mean, dan kita ambil independent sample t-test ya. Yang ini independent sample t-test. Hasil belajar kita masukkan ke test variabel, kelas kita masukkan ke grouping, kemudian kita ambil option, kemudian kita klik setelah masukkan ke kelas ke grouping variable, kita define group ya. Kita define grup 1 itu kita isi dengan 1, 2 itu kita isi dengan 2, grup kedua, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu oke, mari kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke, di sini sudah keluar hasilnya independent sample test. Nah, bisa kita lihat di sini hasil independent sampelnya itu. Nih, ini dia hasilnya adalah type-nya itu 0,237, dan untuk berikutnya itu adalah 0,238 ya, berbeda satu angka. Nah, artinya di sini data kita lulus uji sampel t-test, artinya terdapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B karena nilainya itu adalah besar dari 0,05. Nah, ini ya yang tadi. Oke, selesai sudah kegiatan kita dalam melakukan uji homogenitas, uji normalitas, uji one way ANOVA, dan uji t-test. Nah,
Seperti biasa, kalau kamu mau menyimpannya, boleh kamu klik yes, kemudian kalau tidak, no saja. Baik, itu tadi yang dapat kita lakukan untuk melakukan analisis uji homogenitas, uji normalitas, uji one way ANOVA, dan uji t-test. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diminta oleh dosen pengampu Bapak Dr. S. Tuhono. Alhamdulillah, data telah berhasil kita analisis. Semua data kita terindikasi lulus ya, uji homogenitas, uji t-test, uji normalitas dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda yang membutuhkan cara bagaimana melakukan uji pada hasil penelitian. Demikian saja saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.